Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang materi yang masih baru bagi kalian. Ya. Di depan sudah bisa kalian lihat materi yang akan kita pelajari nanti adalah berpikir komputasional. Nah, itu ya. Nah, sebelum kita bahas itu, sebagai awal pertemuan kita seperti biasa, sebelum kita mulai, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Fatih dipimpin. Siap, berdoa mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini masuk semua enggak? Enggak. Ya, oke. Saya absen juga ya. Absen supaya kelas. Adha Fatariza. Oke. Afika Indriani. Aldi Safariku. Alinda Lizatul Hairunisa. Andan Mahdibi. Anada Nasyatul. Tiara Apriliana. Terakhir Zaidan Raja. Berarti dua anak ya enggak? Tidak masuk ya. Bintang Adi Sakir dan Enzo Yoga. Tidak ada keterangannya. Baik anak-anak, tadi saya sampaikan bahwa materi kita nanti adalah berpikir komputasional. Ya, sebelum kita memulai materi, supaya kalian fokus, ada yang sakit hari ini nggak? Yang merasa tidak enak badan? Ada? Tidak, Pak. Belum? Kalau ada nanti boleh izin istirahat di PS ya, kalau ada ya. Kalau enggak ya nggak usah dibuat-buat. Oke, gitu ya. Silakan alat tulisnya dipersiapkan, buku. Ya, Belum. oke. Supaya kalian fokus, fisik kalian siap, psikisnya juga siap ya. Kita akan awali dengan ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking tahu ya? Ice breaking itu salah satu kegiatan untuk memecah kebekuan ya, supaya kelas ini menjadi hidup ya, menjadi kamu. Ibaratnya kalau kamu mau olahraga itu harus ada pemanasan terlebih dahulu ya, supaya kamu fokus. Oke. Nah, yang sederhana saja. Coba nanti kalian ingat-ingat petunjuknya ya, clue-nya diingat-ingat, clue atau petunjuknya. Coba. Kamu punya hidung, mana hidung? Punya rambut, mana rambut? Telinga, mana telinga? Dagu, mana dagu? Pundak, mana pundak? Punya lakukan yang saya katakan ya, lakukan yang saya katakan. Oke, lakukan yang saya katakan. Kita mulai ya. Telinga, pegang rambut, pegang hidung, pegang mata, pegang telinga. Oke, ya. Banyak sudah konsentrasi. Ada yang salah nggak tadi? Kita ulangi ya, kita ulangi lagi. Sekarang lakukan
tirukan yang saya lakukan. Ya, tirukan yang saya lakukan. Oke, kita mulai. Pegang hidung, pegang telinga, pegang rambut. Dulunya apa tadi dulunya? Bukan yang saya lakukan. Ya, ya meskipun saya ngomongnya rambut, tapi kalau pegangnya dagu ya berarti kamu pegang. Oke, kita beri tumpang untuk kita semuanya nih. Ya. Oke, baik, kita mulai. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, jadi nanti setelah kamu belajar materi ini, maka tujuan belajarnya adalah peserta didik atau kalian nanti setelah belajar materi ini mampu menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data, kemudian mengidentifikasi, menghitung, menyusun, dan menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional. Jadi artinya nanti kalian bisa berpikir komputasional ya untuk mengelola, menyusun data dan sebagainya. Gitu ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita adalah seperti itu. Nah, kemudian nanti kegiatan yang akan kita lakukan adalah nanti kita akan mencoba untuk menghubungkan konsep berpikir komputasional yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kegiatannya nanti kita akan berkelompok ya. Kemudian setiap kelompok nanti akan saya beri tugas untuk mendiskusikan satu bahan atau materi. Setelah itu nanti bisa kalian presentasikan di depan. Itu ya, bisa dimengerti ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk mengawali ini saya ingin bertanya coba, ya, coba kamu jawab. Nomor 1, menurut kalian apakah yang dimaksud dengan berpikir komputasional itu? Ada yang bisa menjawab? Tunjukkan. Gimana? Berpikir komputasional adalah pendekatan pemecahan masalah yang menghubungkan konsep-konsep dari komputer seperti komposisi, pengaturan pola, abstraksi, dan cara mendapatkan solusi yang efisien. Teman berpikir komputasional. Ya, ya. Kamu dapat materi dari mana? Hah? Di kelas. Informatika. Oke. Ya, baik. Karena informatika dengan ini mata pelajaran yang baru ini mah ada kaitannya ya. Kebetulan tadi di informatika kebetulan sama. Ya, nanti kita bahas ya. Pertanyaan yang kedua, apakah berpikir komputasional harus selalu menggunakan komputer? Harus selalu menggunakan komputer tidak? Tidak. Meskipun namanya komputasional ya, ini kan sebenarnya komputasional kan hubungannya dengan komputer, tapi dalam penerapannya kita tidak harus menggunakan komputer. Oke, pertanyaan ketiga, apa saja aktivitas sehari-hari yang dapat kita kaitkan dengan berpikir komputasional? Siapa yang berani menjawab? Kira-kira ada nggak aktivitas sehari-hari tapi ada hubungannya dengan berpikir komputasional? Ada tidak? Ada, contohnya kita tahu. Nah, oke, misalnya gini, misalnya kalian memasak, ada yang suka memasak nggak? Bantu orang tuanya atau hobinya memasak? Ya, ya. Kadang ketika memasak, misalnya membuat kue atau masak apapun ya, itu misalnya hasil akhirnya ternyata kok, wah ini rasanya terlalu asin, jadi rasanya terlalu manis, atau oh ini kuenya gosong gitu ya, gitu. Nah, kemudian kita berpikir, oh kalau gosong berarti kemungkinan apa? Apinya terlalu besar atau memasaknya terlalu lama, gitu. Ya,
ya, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau terlalu asin berarti apa penyebabnya? Nah, terlalu banyak garam, gitu. Atau airnya kurang banyak, misalnya ya. Kalau terlalu manis, terlalu banyak gula, misalnya. Nah itu, jadi kita mengaitkan itu, ya. Nah, sehingga nanti setelah kita cek kembali, oh ternyata tadi kalau gosong berarti waktunya terlalu lama. Jadi nanti kalau kita masak masakan yang serupa, maka nanti waktunya kita kurangi, gitu ya, supaya masakannya tidak gosong. Gitu. Oke, ini 3 pertanyaan sebagai pemantik, ya, untuk menuju ke materi. Nah, coba berarti yang dimaksud dengan berpikir komputasional itu apa? Setelah kamu menjawab 3 pertanyaan tadi, ada bisa jawab? Berpikir komputasional. Oke, kita pahami dulu. Kata komputasional itu asal katanya dari kata komputer. Meskipun sekali lagi ini nanti tidak harus selalu ya memakai komputer, gitu. Nah, sehingga berpikir komputasional itu berarti kita berpikir dengan menerapkan cara berpikir komputer, ya. Gitu. Ya, karena nanti bisa juga memakai komputer, tapi bisa juga tidak memakai komputer. Maka tadi saya katakan tidak selalu memakai komputer, gitu. Tapi ada hubungannya. Nah, penjelasan yang lebih lengkap adalah berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan yang logis dan sistematis. Maksudnya apa itu logis dan sistematis itu? Logis dan sistematis. Logis itu berarti masuk akal, ya, masuk ke nalar kita. Jadi logis, penjelasannya bisa dipahami, itu namanya logis. Kalau sistematis apa ya? Sistematis berarti runtut atau urut-urutannya jelas, gitu, ya, urut-urutannya sesuai. Kegiatan apa sih yang akan kita lakukan? Misalnya tadi memasak, berarti urutannya kalau kamu masak apa namanya? Hah? Masak mie, ya, mie instan ya. Urutannya apa dulu? Ya? Bungkusnya, terus air, masukkan mie, masukkan bumbu, ya, ambil mangkok, tuangkan mie yang sudah matang, lalu siap dinikmati, itu ya. Nah, itu namanya sistematis, gitu. Namanya runtut, itu ya. Jadi urut-urutannya jelas. Oke, paham sampai di sini? Jadi sekali lagi, berpikir komputasional itu apa? Cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah secara logis dan sistematis. Dan ada 4 pilar. Pilar itu berarti apa ya? Ya, berarti hal penting atau hal yang pokok yang ada dalam berpikir komputasional. Yang pertama ada yang disebut dengan dekomposisi. Apa itu maksudnya? Ya, memecah masalah yang kompleks. Kompleks itu berarti banyak atau besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, gitu. Masalah besar, tapi di penyelesaiannya dari mulai bagian-bagian yang paling kecil dulu, dipecah-pecah dari bagian yang kecil, itu dekomposisi namanya. Kemudian yang kedua ada pengenalan pola. Pengertiannya adalah proses identifikasi pola atau kesamaan yang berulang dalam data atau di berbagai masalah. Identifikasi itu berarti pengenalan. Kamu mengenali pola yang sama, ya, terutama untuk dalam pola atau berbagai masalah. Jadi misalnya dalam satu masalah
kamu mengenali polanya. Seperti tadi misalnya masakannya gosong, berarti pola yang saya lakukan kok seperti itu, gosong terus. Berarti ada kegiatan-kegiatan di pola-pola yang selalu saya ulangi, gitu, ya. Polanya dikenali seperti itu, diidentifikasi. Yang ketiga adalah abstraksi. Pengertiannya proses menyaring informasi yang tidak perlu dan fokus pada detail yang relevan yang penting untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi informasinya disaring dulu, ya. Seperti tadi misalnya kamu masak gosong, nah kamu cari hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu pada saat kamu masak apa. Nah kamu fokusnya pada hal-hal yang penting, ya detail untuk memecahkan masalah supaya tidak gosong lagi. Berarti saya harus fokusnya apa ini, ya. Yang keempat adalah apa yang disebut dengan algoritma. Ini mungkin bagi kalian sudah tidak asing, ya, karena kamu tiap hari mungkin pegang HP, lihat media sosial dan sebagainya. Di sana ada satu istilah yang disebut dengan algoritma. Nah, pengertiannya algoritma ini melibatkan pengembangan urutan instruksi yang logis dan bertahap untuk mencapai solusi. Jadi pengembangan urutan instruksi, jadi tadi ya sistematis gitu ya, supaya nanti masalahnya bisa diselesaikan. Oke, sampai sini sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin bertanya, tunjuk tangan kalau ada yang ingin disampaikan. Tidak ada? Oke. Nah, sekarang kita mulai dengan diskusi kelompok, ya. Saya akan membentuk kelompok, kemudian nanti setiap kelompok akan saya beri tugas untuk menyelesaikan satu permasalahan yang ada hubungannya dengan cara berpikir komputasional yang kita hubungkan dengan kegiatan kita sehari-hari. Itu ya. Kita bentuk kelompok nanti. Oke, ini yang belakang tadi kelompok, silakan berkumpul dalam satu kelompok di belakang aja. Dan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, terus yang kelompok 5. Ya. Silakan tempat duduknya diatur. Nanti saya akan membagikan LKPD. Ya. Ya, silakan sudah ke sana. Ini kelompok 1. Terus, ini kelompoknya ya. Oke, baik, sekarang silakan disimak dulu penjelasan tugasnya. Jadi setiap kelompok nanti kalian kan asalnya dari berbeda-beda ya daerahnya ya. Ada yang dari mana? Lawen, ada yang dari Rongge, ada yang dari Sidasi ada ya? Sidasi ya, ada yang dari Panakin, Bensi dan sebagainya ya. Nah, tugas kalian nanti silakan mendiskusikan jarak tempat tinggal kalian menuju ke sekolah, betul ya? Dikira-kira aja, karena harusnya kamu pakai apa ya? Google Map ada ya? Harusnya pakai Google Map, tapi karena kamu tidak pernah lihat berapa jaraknya, dikira-kira aja 80 meter ya. Kemudian yang kedua, kamu juga perkirakan kira-kira kamu kan naik ke sekolah naik sepeda motor ya? Motor. Ada yang pakai angkutan nggak? Nah, jadi nanti kamu hitung kira-kira kecepatan sepeda motor yang kamu kendarai dari rumah sampai ke sekolah itu berapa? Rata-rata ya.
gabung ya? Palingnya sekitar berapa 40 ya 40 atau 50 kalau 20 kayak keong jadinya ya 90 nanti paling sekitar 50 sampai 60 saya udah sempat ya 50 sampai 60 km per jam tidak makanya itu jadi yang pertama itu kamu menghitung mengira yang pertama adalah jarak dari tempat tinggal ke yang kedua kamu memperkirakan untuk kecepatan kendaraan yang kamu kendarai atau yang kamu gunakan untuk sampai ke sekolah. Dan nanti tugasnya adalah kalian menghitung waktu tempuhnya. Waktu tempuh. Ya. Nah, rumusnya apa? Waktu tempuh itu berarti sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ya, tadi kan jaraknya sudah ketemu. Kecepatannya sudah ketemu. Nanti kamu tinggal menghitung waktu tempuhnya. Itu. Nah, di situ sudah ada tabel. Karena satu kelompok ada 6 anak ya. Nah, berarti nanti kalian tulis nama siswa yang pertama siapa? Alamat tempat tinggalnya desa mana? Terus tadi jaraknya dari desa ke sekolah berapa? Kecepatannya berapa? Nanti yang waktunya dihitung dengan rumus yang tadi saya sampaikan. Itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Dan seterusnya nanti sampai anak yang ke-6 gitu. Oke, seperti itu Pak. Ya, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 7 menit selesai ya. Gimana? Nah, kalau nggak cukup, kenapa cuma lihat aja? Nama depannya sih. Ya kalau
Di mana? Belum. Oh ya, itu
Yang udah kelompok 1 udah ya. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, sekarang yang sudah selesai buka kelompok 3 sudah ya. Coba dipresentasikan. Kalian boleh ke depan. Coba yang lain sambil memperhatikan ya. Ya, salam dulu. Ya. Ya. Perkenalkan nama saya Sumara Madani. Yo senang. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Arina. Biasa dipanggil Arina. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Badar Fitrianto. Saya kita akan presentasikan materi sosial kelompok materi. Gila. Bacanya mana bang? Yang di tabel lah. Oh iya. Nama siswa Arzawisti F. Tempat tinggal Beji. Jarak ke sekolah 2 kilometer. Kecepatan Yang lain perhatikan, yang lain perhatikan mas. Duduk. Dia langsung dibacakan aja. Yang nomor 1 siapa?
Oke, baik, sekarang kita simak lagi ya hasilnya. Setelah diskusi tadi, saya ingin bahas sedikit tentang ini hasil presentasi kalian. Oke, semuanya perhatikan, kelompok 6 tadi ya, perhatikan dulu Pak. Ya, jadi tadi kalian sudah mencoba menghitung waktu yang diperlukan untuk sampai ke dari rumah ke sekolah. Jadi namanya berpikir komputasional. Apa ada manfaatnya nggak kira-kira? Apa manfaatnya? Ya, jadi mungkin ada yang sering terlambat ke sekolah, ada nggak? Ada? Nah, sehingga ketika kamu menghitung waktu tempuhnya, jarak tempuh dan sampai dengan waktu tempuh, kamu bisa memperkirakan, oh jarak saya dari rumah ke sekolah itu misalnya 5 km, ya. Kecepatannya berapa tadi, waktu tempuhnya berapa? Misalnya tadi ketemu 5 menit misalnya atau 15 menit gitu ya. So, kenapa saya terlambat? Nah, berarti saya harus menambah kecepatan misalnya, atau saya harus berangkat lebih awal supaya waktu saya lebih lama, 20 menit misalnya gitu ya. Jadi kalau saya berangkat memerlukan waktu 20 menit, berarti saya harus berangkat dari rumah jam berapa supaya sampai di sekolah tidak terlambat. Seperti itu ya. Nah, itu namanya berpikir komputasional. Karena kalau kamu terlambat, berarti tadi ya ada satu permasalahan yang harus kamu selesaikan dengan cara berpikir komputasional itu. Jika kamu cari, kamu pecah tadi ada yang disebut dengan dekomposisi tadi ya. Nah, masalah yang besar itu kamu terlambat, kamu cari penyebab-penyebabnya. Kamu pecah menjadi masalah kecil sehingga bisa ditemukan solusinya. Supaya tidak terlambat ke sekolah, berarti apa yang harus kamu lakukan? Ya, berkaitan dengan waktu tempuh tadi dan sebagainya. Oke, pembahasan kita sudah selesai. Yang lain hasilnya tadi dikumpulkan Pak. Oke, sekarang kita refleksi ya setelah kegiatan yang kita lakukan. Mbak, kamu silakan jawab 6 pertanyaan ini di buku catatan. Ya, ini hanya pertanyaan untuk yang namanya refleksi. Jadi kamu melihat kembali kira-kira apa yang sudah kamu pelajari dan sebagainya. Ya, silakan pertanyaan refleksi ini kamu jawab, atau bisa kamu jawab dalam hati saya ya boleh, gak apa-apa ya. Yang penting kamu tahu kelemahannya. Ketika belajar ini apa yang belum kamu lakukan, apa yang harus kamu lakukan.
Ya. Ada 6 pertanyaan. Apa yang sudah kalian pelajari tadi? Yang kita pelajari apa? Berpikir. Ya. Dan seterusnya. Oke, sudah cukup ya? Ya. Ya, terima kasih. Ibu punya siapa ibu? Ya. Saya ya. Baik, materi hari ini sudah cukup, sudah selesai. Sebelum kita akhiri, kira-kira ada yang ingin disampaikan? Ditanyakan? Tidak ada? Ya, boleh. Ya, nanti. Supaya kamu tidak keluar, ya. Baik, nanti dulu ditutup, diletakkan dulu saja. Tapi gimana? Baik, jadi materi hari ini kita sudah membahas tentang materi berpikir komputasional. Bagaimana mengambil pola yang ada dalam komputer yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Terutama tadi manfaatnya untuk mencari solusi, memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Tadi sudah ada contohkan, misalnya kamu terlambat, maka bisa kamu cari penyebabnya apa, hingga nanti bisa dicari juga solusinya supaya tidak terlambat. Berarti apa yang harus kamu lakukan, ya, itu namanya berpikir komputasional. Nah, mudah-mudahan materi ini bermanfaat, ya, tidak hanya di sini saja tapi juga dalam kehidupan kalian sehari-hari. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi yang lain, yaitu materi tentang literasi digital, ya. Karena kalian tadi saya tanya banyak yang sering bermain media sosial, kan? Ya, maka perlu mengetahui adanya literasi digital. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.